atau 3 hari setelah kompetisi besar, peringkat kuat, berakhir, seluruh akademi dalam masih tetap shock dari pertempuran yang menggetarkan jiwa itu. Semua orang di akademi dalam sedang mendiskusikan pertempuran yang terjadi selama kompetisi besar, peringkat kuat. Di antara mereka, 2 pertempuran Xiao Yan melawan Liu Qing dan Sun Er melawan Lin Xiuya secara alami adalah yang paling disukai. Ini terutama terjadi pada yang terakhir. Wajah semua orang masih membawa ekspresi terkejut saat membahas yang terakhir. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita muda ini, yang tampak cukup pendiam meskipun memiliki penampilan yang menakjubkan, akan benar-benar menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Di masa lalu bahkan ada beberapa orang di akademi dalam yang diam-diam mengejeknya sebagai vas bunga karena penampilannya. Namun, setelah kejadian ini, semua orang akhirnya mengerti bahwa orang yang paling menakutkan di dalam gerbang Pan, bukanlah Xiao Yan. Sebaliknya, itu adalah wanita muda yang cantik yang selalu patuh di belakangnya. Meminjam momentum yang telah dibangun Sun Er dan Xiao Yan, reputasi dan status gerbang Pan pada dasarnya meningkat terus-menerus dalam waktu singkat 2 hingga 3 hari setelahnya. Setiap anggota gerbang Pan mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dengan aura yang kuat saat mereka berjalan di dalam akademi dalam. Kehati-hatian dari periode sebelumnya sudah tidak ada lagi. Ketika orang yang lewat melihat anggota gerbang Pan ini, wajah mereka terlihat iri. Dengan Xiao Yan dan Sun Er, 2 ahli dengan kekuatan luar biasa yang mendukung gerbang Pan ini, orang dapat mengantisipasi hari ketika kekuatan gerbang Pan akan melebihi faksi Lin Xiuya dan Liu Qing. Namun, karena rumor yang berbeda menyebar liar di dalam akademi dalam, 2 karakter utama yang terlibat, Xiao Yan dan Sun Er, telah menghilang. Beberapa sosok manusia berdiri di ruang rahasia di dalam rumah pavilion kecil, gerbang Pan. Tatapan mereka tertuju pada Xiao Yan yang sedang duduk bersila di tempat tidur dengan mata tertutup. Pada saat ini, ekspresi Xiao Yan tidak lagi menunjukkan pucat sejak saat itu. Dari kilau merah pucat, tampaknya luka batinnya telah sembuh total. Selain itu, napasnya telah memulihkan kekuatan masa lalu. Jika seseorang merasakannya dengan hati-hati, seseorang bahkan dapat merasakan bahwa aura ini tampaknya memiliki indikasi tidak terlalu stabil. Napas tidak stabil semacam ini tidak asing bagi Sun Er dan yang lainnya di sampingnya. Ini karena situasi seperti itu akan terjadi setiap kali kekuatan mereka maju. Xiao Yan sudah berlatih selama 3 hari, kenapa dia belum selesai? Bahkan jika dia meningkatkan kekuatannya, sepertinya itu tidak akan memakan waktu lama, kan? Wu Hao mengerutkan kening pada Xiao Yan dengan mata tertutup rapat saat dia membuka mulutnya untuk berbicara. Kemajuan biasa secara alami tidak membutuhkan banyak waktu. Oleh karena itu, jelas bahwa dia tidak mengalami kemajuan biasa, bodoh. Suara gumaman yang jelas terdengar ketika Xian, yang mengenakan kuncir ungu pucat memutar matanya ke arah Wu Hao sambil dengan sengaja berbicara dengan suara tua. Namun, penjelasannya ini menyebabkan Sun Er dan yang lainnya tertawa spontan. Apa yang bisa ditertawakan? Jika orang ini terus tidak sadarkan diri, saya harus menggigit hal-hal yang terasa buruk itu. Xian mengerutkan kening saat dia berbicara dengan sedih. Sun Er mengusap kepala kecil Xian dan tersenyum saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Yan yang matanya tertutup rapat. Dia berkata, kali ini, Xiao Yan Gege menderita luka yang sangat serius. Dou Qi di tubuhnya pada dasarnya benar-benar kelelahan selama pertarungan dengan Liu Qing. Namun, karena pertempuran tingkat tinggi inilah yang memungkinkannya untuk mendapatkan keuntungan dari kemalangan, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Selain itu, seperti yang dikatakan Xian, kemajuan kekuatan Xiao Yan Gege bukanlah yang biasa. Jika tebakanku benar, Xiao Yan Gege kemungkinan besar kekuatannya akan meningkat lebih dari 1 bintang jika kemajuannya berhasil. Maksudmu 2 bintang? Situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Biasanya, kecuali seseorang mengkonsumsi beberapa harta alam atau obat-obatan, sangat sulit untuk hasil seperti itu terjadi ketika hanya mengalami kemajuan. Hu Jia terkejut saat dia menjawab dengan agak terkejut. Selain itu, bahkan jika seseorang mengkonsumsi pil yang mengakibatkan levelnya naik 1 demi 1, akan ada beberapa kotoran. Di masa depan, seseorang perlu menggunakan upaya yang sangat besar untuk membangun kembali fondasi yang kokoh. Sun Er menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Pertempuran kali ini bisa dikatakan memiliki manfaat yang sangat besar bagi Xiao Yan Gege. Saya juga tidak begitu yakin mengapa situasi seperti ini akan muncul, atau seberapa besar kekuatannya akan meningkat. Namun, ada satu poin kunci, dan bahwa kekuatan Xiao Yan Gege akan meningkat pesat setelah ini. Anda semua tidak perlu khawatir. Ini tidak sedikit pun merugikannya.
Baiklah, kalian semua masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Tidak apa-apa hanya dengan saya di sini. Mata cantik Sun Er menatap wajah Xiao Yan saat dia melambaikan tangannya ke arah Wu Hao dan yang lainnya. Wu Hao dan yang lainnya hanya bisa mengangkat bahu ketika mereka mendengar ini sebelum pergi. Oh, itu benar, Sun Er. Lin Xiuya telah datang ke Gerbang Pan, lagi mengatakan bahwa dia ingin mengunjungi Xiao Yan yang terluka. Langkah kaki Hujia tiba-tiba berhenti saat dia mengerutkan alisnya, dan mengalihkan pandangannya ke arah Sun Er. Saya tidak tahu pil apa yang diminum orang ini beberapa hari terakhir ini, tetapi dia terus berlari ke tempat ini setiap saat. Saya belum pernah melihatnya seantusias ini di masa lalu. Jangan bilang bahwa kamu membuatnya mengejarmu setelah kamu mengalahkannya. Sun Er sedikit terkejut. Dia secara acak mengangguk dan segera berkata dengan acuh tak acuh, katakan saja bahwa saya tidak bebas. Anda bisa mengirimnya. Xiao Yan Gege berada pada titik kritis kemajuannya dan tidak akan menjamu tamu manapun. Hujia memutar matanya. Tiba-tiba, dia mencondongkan tubuh ke dekat telinga Sun Er dan dengan lembut berkata, saya pikir sikap orang itu terhadap Anda tampaknya agak aneh. Tampaknya Baishan saat itu, dan bahkan Wu Hao, semuanya sama. Mata cerah Sun Er melirik wajah aneh Hujia saat dia berbicara dengan acuh tak acuh, jangan ucapkan kata-kata ini di depan Xiao Yan Gege di masa depan. Selain itu, katakan padanya bahwa Xiao Yan Gege tidak bebas beberapa hari ini dan dia tidak perlu datang. Jika tidak ada yang akan menghiburnya. Sungguh orang yang menyedihkan. Hujia merentangkan tangannya dan merenung sejenak. Dia berkata, namun, sepertinya tidak baik jika kamu tidak menunjukkan wajahmu, bukan? Dia telah datang beberapa kali tetapi Anda selalu menghindari bertemu dengannya. Tidak peduli seberapa kecil, dia masih berteman dengan Xiao Yan. Sun Er sedikit mengernyitkan alisnya dan segera menganggukkan kepalanya tanpa daya. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar ruangan, ayo pergi, aku akan mengirimnya. Hujia menjulurkan lidahnya saat dia melihat Sun Er yang telah berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, dia bergumam di mulutnya, dia bisa menyukai siapapun yang dia inginkan, tetapi jika dia menyukai gadis ini, yang telah menggantungkan seluruh hatinya pada Xiao Yan, dia pantas mendapatkannya, pantas mendapatkannya. Lin Xiuya duduk di kursi di ruang tamu. Jarinya perlahan mengetuk permukaan meja saat tatapannya melihat sekelilingnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia diam-diam merasa agak cemas. Sekelompok orang tiba-tiba datang berkerumun dari tingkat atas saat tatapannya melihat sekelilingnya. Lin Xiuya buru-buru berdiri. Kebahagiaan samar melintas di wajahnya tanpa meninggalkan kesurupannya ketika tatapannya menyapu wanita muda berpakaian hijau yang perlahan turun. Senior Lin, Xiao Yan Gege sedang memulihkan diri dan tidak bisa keluar. Maafkan aku. Sun Er perlahan berjalan menuruni tangga dan datang ke aula. Dia tersenyum tipis pada Lin Xiuya serta Yan Hao di sampingnya saat dia berbicara. Keke, tidak apa-apa. Lin Xiuya tersenyum. Harus dikatakan bahwa dia sedikit tampan dan luar biasa. Pakaian hijaunya itu mengeluarkan aura yang agak gagah, dan suaranya hangat. Tidak mengherankan mengapa banyak siswi memanggilnya pria yang memiliki pesona terbesar di Akademi Dalam. Namun, senyumnya yang halus ini tampaknya tidak banyak berpengaruh pada wanita muda di depannya. Yang terakhir duduk dengan elegan di kursinya, mengatur bulu matanya. Tatapannya tidak pernah berhenti pada yang pertama. Lin Xiuya tertawa getir di dalam hatinya saat melihat sikap Sun Er ini. Dia akhirnya menghela nafas putus asa setelah banyak percakapan yang telah dia latih dibalas dengan acuh tak acuh tanpa meninggalkan jejak. Setelah itu, dia berdiri, mengambil kotak giok dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Dia tersenyum kata, ini adalah obat yang memiliki efek penyembuhan yang cukup besar. Saya pikir itu harus berguna pada saudara Xiao Yan. Junior Sun Er, tolong jangan tolak ini. Sun Er ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya sedikit. Mata cerah itu berhenti di wajah Lin Xiuya untuk pertama kalinya saat dia dengan lembut berkata, kalau begitu, Sun Er akan berterima kasih kepada Senior Lin atas nama Xiao Yan Gege. Keke, tidak apa-apa. Lin Xiuya buru-buru melambaikan tangannya. Lin Xiuya hanya merasa bahwa dia tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi acuh tak acuh seperti angin setelah wajahnya tersapu oleh mata pihak lain. Dia menangkupkan tangannya dan membawa Yan Hao meninggalkan aula dengan cara yang agak menyedihkan. Sun Er tidak memiliki niat sedikitpun untuk menahannya ketika dia pergi.
Dia dengan acuh tak acuh meninggalkan kotak giok di atas meja dan perlahan berjalan ke lantai 2. Sungguh orang yang menyedihkan. Hu Jia menatap punggung Lin Xiuya yang tidak lagi memiliki sikap acuh tak acuh sebelum melihat Sun Er yang tidak sedikit pun terpengaruh. Wajahnya langsung dipenuhi simpati saat dia mendecakkan lidahnya dan menampar bibirnya. "Hei, kalian, dia hanya mengalahkanmu sekali dan sekarang kamu kepincut." Yan Hao menatap aura Lin Xiuya di depannya di luar gerbang Pan. Dia tanpa sadar menepuk kepalanya saat dia berbicara dengan senyum pahit. Lin Xiuya tersenyum malu. Dia juga sangat tidak berdaya dan tidak punya solusi. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang akan datang tanpa pemberitahuan. Seseorang tidak akan dapat memblokirnya bahkan jika dia mau. Sepertinya ditakdirkan bahwa kamu akan sengsara. Dari penampilannya, jelas bahwa dia tidak memiliki perasaan sedikit pun padamu. Dia berulang kali mengatakan, "Xiao Yan Gege, di sana-sini. Saya tidak berpikir bahwa Anda memiliki kesempatan." Yan Hao menghela nafas. Lin Xiuya terdiam. Dia juga mengerti dengan jelas apa yang dikatakan Yan Hao. Dari penampilan sikap yang ditunjukkan Sun Er terhadapnya sebelumnya, dia tahu bahwa sikap dan penampilannya, yang selalu bekerja di depan wanita lain, tidak berdampak sedikit pun padanya. Xiao Yan tampaknya tidak lebih lemah darinya dalam hal melatih bakat, pencapaian, DLL. Jika itu dia dalam pertempuran yang mengguncang bumi saat itu, kemungkinan akhir hidupnya tidak akan lebih baik dari Liu Qing. Selain itu, dari ketidakpedulian elegan yang ditampilkan Sun Er, dia pada dasarnya tidak memiliki kamar yang bisa dia tempati. Semua hal ini dengan jelas menunjukkan fakta bahwa dia, Lin Xiuya, tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Baiklah. Lin Xiuya menghadap ke langit dan menghela nafas panjang. Dia menggelengkan kepalanya dengan seluruh kekuatannya. Sebuah kutukan meledak dari Lin Xiuya di bawah tatapan tertegun Yan Hao. "Saya sangat cemburu pada Xiao Yan. Mengapa bocah itu begitu beruntung?" Sun Er diam-diam duduk di satu sisi di ruang rahasia yang sunyi. Tangannya yang halus memegang pipinya dan di bawah lengan bajunya yang berwarna hijau memperlihatkan pergelangan tangan seputih salju. Sepasang murid seperti harta karun yang cerah menggunakan cahaya kecil dan lembut untuk menatap Xiao Yan, yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup rapat. Sudah 5 hari sejak kompetisi besar, peringkat kuat. Namun, Xiao Yan masih belum menunjukkan jejak bangun dari pelatihannya. Ini menyebabkan Wu Hao dan yang lainnya cukup khawatir. Mereka telah menyarankan untuk dengan paksa membangunkannya dari kondisi pelatihannya beberapa kali, tetapi mereka semua dihentikan oleh Sun Er. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat merasakan bahwa Dou Qi di tubuh Xiao Yan melonjak dari hari ke hari. Pada saat dia benar-benar terbangun, kekuatannya pasti akan meningkat pesat sejak dia terluka parah. Jika dia terbangun saat ini, itu pasti berarti dia akan kehilangan kesempatan kemajuan yang luar biasa ini. Sepertinya tidak ada hasil hari ini. Sun Er menghela nafas lembut lagi setelah melihat bahwa Xiao Yan masih tidak memiliki jejak bangun meskipun telah menunggu lama. Dia bergumam sebelum berdiri, bersiap untuk pergi. Namun, saat Sun Er berdiri dan hendak pergi, riak energi aneh tiba-tiba melonjak di dalam ruang rahasia. Segera, wajah cantik itu menjadi gembira. Tatapannya tiba-tiba beralih ke Xiao Yan. Tidak lama setelah riak dipancarkan, aura kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan, yang matanya masih tertutup rapat. Aura ini melonjak berulang kali, dan dalam waktu yang sangat singkat, itu telah melampaui aura Xiao Yan di puncaknya. Apalagi masih terus mendaki. Kegembiraan muncul di wajah Sun Er saat dia merasakan aura yang dengan cepat naik. Itu memang seperti yang dia duga. Xiao Yan telah berulang kali menyerap sejumlah besar energi ke dalam tubuhnya selama beberapa hari terakhir. Sekarang, di bawah serangan sejumlah besar energi itu, penghalang antara level dengan mudah dihancurkan. Aura yang tiba-tiba melonjak berlanjut selama 5 menit penuh sebelum peningkatan akhirnya berhenti secara bertahap. Sesaat kemudian, riak energi tiba-tiba menyebar dari tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya bertabrakan dengan dinding yang keras, mengguncang ruang rahasia sampai bergetar. Setelah riak energi melonjak keluar, kemerahan aneh dan ramping di wajah Xiao Yan berangsur-angsur tersebar sampai dia memulihkan warnanya yang biasa. Matanya yang tertutup rapat sedikit bergetar sebelum akhirnya perlahan dibuka untuk melihat tatapan gembira Sun Er. Saat mata Xiao Yan perlahan terbuka, sekelompok api hijau tiba-tiba melesat keluar sebelum menyusut kembali dengan cara seperti kilat dan menghilang. Udara berbintik-bintik yang mengandung beberapa warna hitam dikeluarkan oleh Xiao Yan. Udara hitam perlahan naik sebelum melakukan kontak dengan langit-langit yang keras.
Segera, itu merusak lubang kecil di langit-langit di bawah suara yang sangat lembut. Alis Sun Er sedikit berkerut saat menyaksikan adegan ini. Lapisan kilau pucat muncul di wajah Xiao Yan setelah pelepasan udara berbintik-bintik. Ekspresi gembira muncul tanpa menahan diri di wajah Xiao Yan saat dia merasakan bahwa Douki di tubuhnya lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Selamat, Xiao Yan Gege. Cedera serius ini tidak hanya tidak meninggalkan benih masalah, tetapi malah memungkinkan Anda untuk mendapatkan keuntungan dari kemalangan. Dari tampilan auramu saat ini, kupikir kekuatanmu seharusnya berada di sekitar bintang 5 Douling, bukan? Sun Er membuka mulutnya dan tersenyum saat dia melihat kejutan yang menyenangkan di seluruh wajah Xiao Yan. Xiao Yan merasakan sedikit sebelum mengangguk sedikit. Dia tersenyum dan berkata, seharusnya sekitar bintang 5 Douling. Meskipun Xiao Yan terkejut karena telah naik 2 level sekaligus, dia tidak merasa itu terlalu tak terbayangkan. Orang lain mungkin merasa tidak percaya atas kekuatannya yang tiba-tiba melonjak oleh 2 bintang, tetapi dia memiliki beberapa petunjuk tentang itu. Meskipun pertempuran besar ini adalah faktor pemicu utama, alasan yang lebih besar adalah karena tubuhnya telah menelan berbagai pil obat dan harta alam. Salah satu contohnya adalah Core Quenching Body Milk, yang telah dia konsumsi beberapa waktu sebelumnya. Meskipun sebagian besar itu digunakan untuk memurnikan tubuh Xiao Yan, masih ada sisa kekuatan obat yang telah meresap ke berbagai bagian tubuhnya. Karena tubuh Xiao Yan telah jatuh ke dalam kondisi kelelahan total, kekuatan obat tersembunyi itu secara alami dan otomatis merembes keluar. Selain membantunya menyembuhkan luka-lukanya, itu juga memberinya bantuan yang sangat besar dalam meningkatkan kekuatannya. Tapi sepertinya ada beberapa masalah di dalam tubuh Xiao Yan Gege. Sun Er mengambil langkah berulang kali sampai dia berada di samping Xiao Yan. Pupil matanya yang cerah melihat yang terakhir dan menyelidiki dengan ekspresi serius. Xiao Yan terkejut sebelum segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Kemungkinan karena dia telah menyaksikan benang udara hitam itu sebelumnya. Xiao Yan mengusap kepalanya dan berkata tanpa daya, saat itu, aku membantu Nalanjie mengeluarkan racun untuk mendapatkan bahan obat. Pada akhirnya, saya memasukkan racun ke dalam tubuh saya. Namun, beruntung saya memiliki perlindungan, api surgawi, dan racun itu tidak dapat membahayakan saya. Karena ini, ia telah bersembunyi di dalam tubuhku, dan aku hanya bisa keluarkan sedikit darinya setiap kali aku meningkatkan kekuatanku. Xiao Yan Gege tidak dapat menyelesaikannya bahkan dengan keterampilan alkemismu. Sun Er berbicara dengan cara yang agak terkejut. Racun ini sedikit luar biasa. Saat itu, Nalanjie, yang kekuatannya berada di kelas Do Wang, hampir mati karenanya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengusir sepenuhnya? Xiao Yan mengangkat bahu dan menjawab. Tenang, tidak apa-apa. Selama api surgawi ada di tubuhku, benda itu tidak akan berpengaruh. Xiao Yan menghibur. Dia segera membalikkan tubuhnya. Dia turun dari tempat tidur sebelum memutar tubuhnya yang telah duduk selama beberapa hari. Suara retakan tulang segera terdengar manis di dalam ruang rahasia, seperti kacang yang dihancurkan. Itu benar, apa yang terjadi di akhir kompetisi besar, peringkat kuat? Seharusnya aku masuk 10 besar kan? Xiao Yan tiba-tiba teringat masalah yang paling penting dan buru-buru bertanya. Haha, santai. Kamu sudah masuk 10 besar meskipun kamu peringkat terakhir. Sun Er mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia menatap wajah Xiao Yan, yang tampaknya telah melepaskan beban berat, sebelum segera menambahkan, Liu Qing juga telah masuk 10 besar. Xiao Yan terkejut sebelum dia bertanya dengan tertegun, kalau begitu, siapa yang menang? Penatua pertama mengatakan bahwa itu adalah hasil imbang. Oleh karena itu, kalian berdua diizinkan masuk 10 besar bersama-sama. Sun Er berbicara dengan senyum manis. Jadi seperti ini. Apapun. Bagaimanapun, saya tidak peduli berapa banyak orang yang berada di 10 besar bersama-sama selama saya diizinkan memasuki kedalaman, menara pemurnian Ki Langit berkobar. Xiao Yan menganggukkan kepalanya tanpa peduli. Dia meregangkan pinggangnya yang malas sebelum dengan cepat berjalan keluar dari ruang rahasia. Dia bergumam, tulangku akan berkarat setelah tinggal di sini begitu lama. Gadis, ayo pergi dan cicipi udara segar. Sun Er tersenyum saat mendengar ini. Dia segera mengangguk sebelum mengikutinya. Keributan yang cukup besar tercipta ketika Xiao Yan dan Sun Er muncul di gerbang Pan. Selama periode waktu ini, desas-desus tentang luka serius Xiao Yan yang sulit disembuhkan telah menyebar di dunia luar.
Meskipun Sun Er dan yang lainnya telah membantah rumor tersebut selama periode waktu ini, Xiao Yan yang tidak mengungkapkan dirinya beberapa hari terakhir ini telah menyebabkan anggota Gerbang Pan merasakan ketidakpastian. Mereka secara alami dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan sekarang karena mereka melihat Xiao Yan yang sangat baik dengan kulit yang bahkan lebih baik dari sebelumnya. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasakan kejutan saat dia berjalan di dalam Gerbang Pan. Dia menemukan bahwa tampaknya ada lebih banyak anggota di Gerbang Pan dibandingkan sebelumnya. Selain itu, suasana keseluruhan juga sangat tinggi. Saat dia berjalan, banyak tatapan yang melesat ke arahnya dari segala arah dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. "Hei, Xiao Yan, apakah kamu akhirnya sembuh total?" Suara akrab Lin Yan tiba-tiba terdengar tepat saat Xiao Yan melihat sekelilingnya. Segera, sosok manusia dengan cepat muncul di sisi Xiao Yan, memperlihatkan wajah yang dipenuhi kegembiraan dengan menepuk bahu Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum pada Lin Yan. Tatapannya tiba-tiba berhenti di dada yang terakhir. Lencana yang sangat familiar sedang dikenakan di tempat itu. Xiao Yan segera memiliki ekspresi tertegun. "Anda, mengapa kamu memakai lencana untuk Gerbang Pan, kami?" Wajah Xiao Yan tertegun. "Kakak Lin Yan telah bergabung dengan Gerbang Pan, kami. Apakah ada masalah dengan dia memakai lencana kita?" Sun Er di samping tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia tertawa. Xiao Yan menatap tercengang. Beberapa lama kemudian sebelum dia berbicara dengan wajah aneh, "Kamu, sebagai 10 ahli teratas dalam peringkat kuat, sebenarnya bersedia menurunkan dirimu untuk bergabung dengan Gerbang Pan, kami." "Apa, lebih rendah?" Reputasi Gerbang Pan saat ini adalah sesuatu yang bahkan gigi serigala, Lin Xiuya dan Nung Membelah, Liu Qing tidak dapat bersaing. Meskipun mereka memiliki kehadiran para ahli yang duduk di sana, Gerbang Pan memiliki lebih banyak ahli daripada mereka. Lupakan Xian yang tetap di sini sepanjang hari. Bahkan Anda dapat bersaing dengan seorang ahli seperti Liu Qing. Apalagi masih ada Sun Er. Hehe, bahkan peringkat 2 Lin Xiuya dengan mudah dikalahkan olehnya? Siapa di akademi dalam ini yang masih berani mengatakan bahwa Gerbang Pan lemah dan mudah diprovokasi? Lin Yan tertawa. Kapan Sun Er mengalahkan Lin Xiuya? Xiao Yan sekali lagi terkejut. Wajahnya menunjukkan keterkejutan saat dia menatap Sun Er yang meringkuk mulutnya menjadi senyuman di sisinya. Itu terjadi di pertandingan sparring setelah kompetisi besar, peringkat kuat, selesai. Cik, kamu tidak melihat pemandangan itu. Lin Xiuya dikalahkan di tangan Sun Er dalam waktu kurang dari 10 menit. Pada saat itu, semua orang yang hadir tampaknya menjadi membosankan. Lin Yan melambaikan tangannya dan tertawa sombong. Kejutan di mata Xiao Yan semakin padat saat Lin Yan berbicara. Dia tahu bahwa Sun Er pasti menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan sekuat ini ketika dia benar-benar meletus. Bahwa Lin Xiuya adalah seorang ahli yang bisa bersaing dengan Liu Qing. Xiao Yan telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Liu Qing, hanya untuk berakhir dengan mereka berdua terluka parah. Dia tidak menyangka gadis ini akan mampu mengalahkan Lin Xiuya dalam waktu singkat 10 menit. Kekuatan itu, kemungkinan besar juga telah mencapai kelas Do Wang, kan? Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin saat memikirkan kemungkinan ini. Gadis ini benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Usianya saat ini tampaknya jauh lebih muda dari dirinya. Do Wang yang berusia 17 atau 18 tahun? Pencapaian semacam ini benar-benar mampu menyebabkan para tetua di akademi dalam merasa sangat rendah diri sehingga mereka akan menutupi wajah mereka dan menangis. Saat pikiran ini terbang di hati Xiao Yan, dia juga tiba-tiba mengerti setelah mengingat faksi kuno di belakang Sun Er. Tampaknya dia biasanya tidak bisa dilihat. Sun Er tersenyum lembut, tampak memahami dengan jelas pikiran yang melekat di hati Xiao Yan. Yang halus mengusap lengan Xiao Yan. Bagian mana dari sikap yang sangat patuh itu yang tersisa dari sikap dingin yang dia miliki ketika menantang Lin Xiuya saat itu? Lin Yan mendecakkan mulutnya ketika dia melihat sikap lembut dan patuh yang diadopsi Sun Er terhadap Xiao Yan. Bahkan orang gila pertempuran seperti dia tidak bisa menahan rasa iri muncul di dalam hatinya.